pemerintah itu bukan tidak bisa memuaskan semua keinginan, tidak bisa mewujudkan semua mimpi dalam sekejap. Kritik, saran, pendapat ya, semuanya saya pikir sudah merepresentasikan keinginan hati sanubari jiwanya itu semua. Dan tentu saja pemerintah itu bukan tidak bisa memuaskan semua keinginan, tidak bisa mewujudkan semua mimpi dalam sekejap. Tapi yang penting begini, pemerintah itu memberikan harapan kepada semua orang, mimpi-mimpinya itu akan terwujud. Bagaimana caranya? Caranya mudahnya berkomunikasi, mudahnya bersilaturahmi, mudahnya kita menggalang sebuah sebuah forum ya, di mana kita bisa saling mengenal, kemudian kita bisa saling mencurahkan semua pendapat, semua keinginan. Sebetulnya itu kuncinya. Saya pertama kali ke Bogor, yang saya terima itu list persoalan ya. 10 tahun Jalan R3 dari 2009 sudah jadi, tinggal sepotong belum bisa dipakai karena persoalan-persoalan administrasi. Ada jalan Parung Banteng, sudah ada akses atau Bogor Selatan tidak bisa dibuka karena akses administrasi dan belum ada langkah-langkah finalisasi. Kemudian Jalan Dewi Sartika 30 tahun dikuasai oleh lapak PKL ya. Kemudian juga 30 tahun Taman Topi dikuasai oleh swasta. Kemudian persoalan Masjid Agung 6 tahun, persoalan Pasar Tekum 14 tahun, persoalan jalan bukan hanya R3, R2, kemudian jalan Bogor Inner Ring Road puluhan tahun. Jadi saya itu mewarisi berbagai kebijakan-kebijakan masa lalu. Tapi saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah beban. Tapi bagaimana ya kita mencari titik-titik persoalannya dan titik-titik solusinya. Bagaimana caranya kita membereskannya? Contoh ya, waktu alun-alun Taman Topi, saya dapat tembusan surat permohonan perpanjangan PT Exotica untuk meneruskan pengelolaan Taman Topi. Saya lihat, ngapain diterusin lagi? Saya tanya ke BKAD. Kita dapat dari PT ini berapa setahun? Dapat 40 juta. Buat apa? Saya bilang 40 juta, negara mah kekecilan 40 juta. Kita jadikan alun-alun, saya bilang. Masyarakat bebas ke situ. Kita bangun yang bagus, yang representatif. Gitu juga Masjid Agung. Masjid Agung sudah 6 tahun mangkrak. Kalau mau dijadikan kasus hukum, sekarang belum ada Masjid Agung. Ada persoalan lain, persoalan solusi yang harus kita punya hati, pikiran, perasaan kita kurang lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau kita mau galak-galakan mah udah, si kontraktornya yang belum ngembaliin 700 juta kita urus ke polisi ya, nggak akan selesai 5 tahun ya, nggak akan ada namanya Masjid Agung. Tapi karena masjid itu sudah mangkrak 5-6 tahun, saya minta yang datang itu bukan polisi, yang datang itu namanya Komisi Keselamatan Konstruksi. Itu solusi. Sekarang udah ada masjidnya, bagus, luar biasa, daya tampungnya 5.000. Coba kalau kita masukin ke polisi. Sekarang lagi di polis lain ya. Jadi itu dari mana? Dari otak, pikiran, perasaan, hati kita. Gimana menyelesaikan semua persoalan ini dengan dialog-dialog. Nggak bisa, oh saya paling hebat. Enggak, ini mah urusannya saya nanya ke sana, saya dengerin saran begini. Cuman ada yang mau, ada yang enggak. Kalau birokrasi tiap 1,5 tahun tiap 1,5 tahun geser. Lurah 1,5 tahun geser. Baru pinter jadi lurah Kedung Badak, baru belajar banyak, baru mau mulai digeser jadi lurah mana? Ciwaringin. Belajar lagi di Ciwaringin. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola itu semua ya business as usual, semuanya seperti biasa. Nah, mengelola Bogor bukan hal yang mudah. Bogor ini kan jadi perhatian semua orang, apalagi presiden tinggal di sini. Jadi tadi keinginan-keinginan luhur itu insya Allah. Toh kalau kita berpikiran positif mah gampangnya gini. Kita ini yang di birokrasi itu
kan ada penilaian-penilaiannya, ada indikator-indikatornya. Contoh, meskipun sampah masih banyak, kita udah dapat adipura loh. Kenapa? Karena yang dinilai bukan hanya soal sampah di depan mata, sistem dibangun tidak, manusianya mulai ada proses untuk membuat bank sampah tidak, bagaimana di TPAS-nya sudah ada hal-hal yang dibuat atau belum. Nah, hal-hal seperti itu jadi penilaian. Ini indikator-indikator. Kalau ditanya indikator itu berarti apa? Ya paling tidak pemerintah bekerja.